Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sejati yang dirahmati Allah, pernahkah kita merenung betapa beratnya ujian yang dilalui oleh manusia paling mulia, Nabi Muhammad SAW? Bahkan dalam hal yang paling menyakitkan bagi seorang ayah, kehilangan anak-anak yang ia cintai. Hari ini, kita akan menyelami kisah yang membuat langit bersedih. Kisah penuh duka tentang wafatnya anak-anak Rasulullah. Sebuah pelajaran tentang kesabaran, cinta, dan keikhlasan. Wafatnya anak pertama, Al-Qasim. Al-Qasim adalah putra pertama Nabi Muhammad dari istrinya yang setia, Khadijah binti Khuwailid. Ia lahir sebelum kenabian dan menjadi harapan serta kebanggaan Nabi sebagai anak laki-laki pertama. Namun takdir berkata lain. Qasim wafat di usia yang sangat kecil. Ditinggal wafat oleh anak pertama adalah pukulan berat bagi siapapun, apalagi bagi Rasulullah yang penuh kasih. Namun beliau tetap bersabar dan menerima ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wafatnya Abdullah juga dikenal sebagai Ath-Thayyib atau Ath-Tahir. Setelah Qasim, Khadijah melahirkan putra lagi yang diberi nama Abdullah. Sebagian riwayat menyebutnya dengan julukan Ath-Thayyib atau Ath-Tahir karena lahir setelah kenabian. Namun sekali lagi, Rasulullah harus menguatkan hatinya. Abdullah pun wafat saat masih kecil. Musyrikin Quraisy bahkan mengejek beliau dengan sebutan Abtar, yang artinya terputus keturunan. Tapi Allah membela Nabi dengan menurunkan surah Al-Kautsar. Inna a'thainakal kautsar, fasalli li rabbika wanhar, inna syani'aka huwa al-abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Wafatnya 3 putri yang mulia. Selain putra, Rasulullah juga memiliki 4 putri, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kultsum, dan Fatimah. Mereka semua tumbuh dalam naungan cinta dan didikan langsung dari seorang nabi. Wafatnya Zainab. Putri tertua Nabi ini menikah dengan Abul Ash bin Rabi. Meski awalnya belum masuk Islam, Abul Ash tetap menjaga dan mencintai Zainab dengan tulus. Zainab wafat pada tahun 8 Hijriah setelah menderita sakit akibat luka saat peristiwa hijrahnya yang penuh cobaan. Wafatnya Ruqayyah. Ruqayyah menikah dengan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Mereka berhijrah ke Habsyah dan Madinah. Namun Ruqayyah wafat di saat perang Badar berlangsung. Utsman tak ikut perang karena merawat istrinya yang sakit. Wafatnya Ummu Kultsum. Setelah Ruqayyah wafat, Nabi menikahkan Utsman dengan Ummu Kultsum. Namun Ummu Kultsum pun wafat lebih dulu, sebelum ayahandanya. Nabi begitu sedih, namun tetap sabar. Hingga beliau berkata, "Kalau aku punya anak perempuan lagi, aku akan menikahkannya dengan Utsman." Wafatnya Fatimah Az-Zahra, sang bunga terakhir. Fatimah, putri bungsu Nabi, adalah satu-satunya anak yang masih hidup saat Nabi wafat. Ia adalah belahan jiwa sang ayah. Diriwayatkan, setiap kali Fatimah datang, Nabi akan berdiri menyambutnya dan menciumnya di kening. Namun 6 bulan setelah wafatnya Nabi Muhammad, Fatimah pun menyusul ayahandanya. Ia wafat dalam usia muda, sekitar 29 tahun. Sahabat, Nabi Muhammad adalah manusia pilihan, kekasih Allah yang doanya tak tertolak. Namun beliau pun diuji dengan kehilangan anak-anak yang dicintainya. Ini adalah pelajaran besar bagi kita, bahwa ujian kehilangan bukan tanda Allah murka, tapi jalan agar hati kita makin dekat kepadanya. Seperti Rasulullah yang tetap bersabar, menangis karena cinta, tapi tidak marah kepada takdir. Begitulah kisah duka Nabi Muhammad yang membuat langit pun seakan bersedih. Semoga dari kisah ini kita belajar tentang ketegaran, kesabaran, dan kecintaan yang dalam kepada keluarga. Mari kita doakan agar Allah mengumpulkan kita bersama keluarga Rasulullah di surganya yang abadi. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang mendapat manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.